sebenarnya faktor apa yang menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Nah, ini permasalahannya muncul, guru juga ingin mengetahui sebenarnya faktornya, tapi guru tidak melakukan sesuatu itu dengan apa gitu ya. Tujuannya dengan apa? Nah, kalau yang D itu kan jelas sekali, dengan model pembelajaran. Ini mencoba dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Ya, jadi ada masalah, guru menyadari, kemudian ada berusaha mencari solusi. Dengan apa? Dengan apanya ditampilkan itu. Jadi jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Forza Educa Tutorial and Education. Oke, sobat-sobat bersama, kali ini saya akan membahas untuk part yang ke-6 pembahasan soal pretest PPG 2022 untuk pedagogik ya. Dimana part yang kelima sudah saya upload dengan teori Brunner ya, teori Brunner. Kemudian sebelumnya ada analitis dan penerapan logis sudah saya bahas. Silakan teman-teman semua. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman adalah orang pertama yang menemukan atau mendapatkan informasi dari saya. Oke, kita mulai saja videonya teman-teman semua untuk part yang ke-6. Ini soal lanjutan dari soal part yang kelima teman-teman. Oke, untuk soal yang sekarang ini akan saya bahas adalah masih berkenaan dengan pedagogik nih teman-teman ya. Struktur materi pembelajaran yang paling sesuai untuk dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran melalui demonstrasi. Siswa mampu menjelaskan cara membuat model kelinci menggunakan teknik origami dengan cermat adalah apakah A fakta, B konsep, C prosedur, atau D prinsip. Nah, teman-teman semua di sini harus jeli menggunakan kata kuncinya. Kira-kira kata kuncinya apa? Tujuan pembelajaran adalah, nah ini setelah tujuan pembelajaran teman-teman. Nah, di sini akan menemukan kata kunci di sini teman. Kalau teman-teman semuanya jeli. Melalui demonstrasi siswa mampu menjelaskan cara membuat. Nah, kalau cara ini kaitannya adalah dengan prosedur nih teman-teman ya. Cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga adalah prosedur ya. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Menggunakan teknik origami dengan cermat. Nah, di sini yang paling tepat adalah yang prosedur teman-teman ya, bukan fakta, konsep ataupun prinsip. Jadi di sini adalah prosedur. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nah, ini ada materinya teman-teman ya. Yang pertama adalah materi fakta teman-teman. Materi fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan, kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa, sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian, ataupun komponen suatu benda dan sebagainya. Ya, jadi tidak ada yang tertera dalam kata kunci di soal ini ya teman-teman ya, untuk materi fakta. Kemudian materi konsep teman-teman. Yang kedua adalah materi konsep. Materi konsep adalah segala yang berwujud, pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat inti atau isi, dan sebagainya. Itu kalau konsep ya. Saya teman-teman kalau konsep memahami semua saya rasa. Kemudian kalau prinsip teman-teman, kalau prinsip ini berupa hal-hal utama atau pokok yang memiliki posisi penting. Ini kalau prinsip ya, tidak bisa diganggu-gugat atau digantikan yang lain. Ini kalau prinsip. Meliputi dalil, rumus, adagium, kemudian postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antara konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Ini kalau materi prinsip. Nah, kalau materi prosedur, nah ini kita cermati kira-kira dengan kata kuncinya sama tidak. Meliputi langkah-langkah. Nah, ini meliputi langkah-langkah secara sistematis atau berurutan, teman-teman. Nah, di sini adalah menjelaskan cara membuat. Kalau cara kan pasti termuat langkah-langkah secara sistematis dan urutan ya. Untuk membuat suatu A berarti langkah-langkahnya harus jelas. 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya ya. Ini meliputi langkah-langkah secara sistematis dan berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Jadi ini sudah sangat mengenal lagi terhadap soal atau kata kunci yang ada di soal. Gitu nih. Ini adalah materi dasar yang teman-teman harusnya juga paham dan wajib hafal. Oke, lanjutkan teman-teman semua. Kemampuan untuk menciptakan. Menciptakan ini berarti sudah C6 ya teman-teman. Memiliki daya cipta. Mampu menciptakan. Tuh. Sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif pemanfaatan lingkungan sekitar. Nah, ini kata kuncinya adalah pemanfaatan lingkungan sekitar, teman-teman, sebagai sumber belajar
IPS SD adalah apakah yang A, problem based learning. Kalau problem based learning pembelajaran berbasis masalah ya. Memang yang diambil adalah masalah-masalah yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi itu bisa dari koran, bisa dari majalah, ataupun dari surat kabar, ataupun dari televisi ya. Jadi yang A bukan. Contextual teaching learning. Nah ini kalau kontekstual ini adalah lingkungan sekitar teman-teman semua ya. Jadi yang sudah bisa dilihat dari lingkungan sekitar. Misalnya kita mengajar keluar sebentar di depan. Nah lingkungan-lingkungan itu bisa kita jadikan. Nah itu namanya kontekstual ya. Langsung diambil dari tempat si anak belajar di situ. Ya. Project based learning, ini pembelajaran berbasis project. Jadi nanti siswa dituntut untuk menghasilkan karya setelah pembelajaran selesai. Ini tujuannya teman-teman, ya. Kemudian open inquiry adalah penemuan, berbasis penemuan teman-teman, ya. Nah, jadi pemanfaatan saya rasa tidak terlalu mengenai ya. Pembasis penemuan biasanya langsung di dalam kelas pun juga bisa dilakukan, teman-teman. Cooperative learning, wah ini kooperatif pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang saling membantu, nih, saling melengkapi biasanya kalau kooperatif itu. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang B, contextual teaching learning. Oke, ini materinya teman-teman. Kalau kooperatif ini adalah satu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama. Nah, intinya adalah bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil ya, teman-teman. Ini kalau kooperatif. Nah, ini silahkan dihafalkan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah problem solving. Problem solving adalah merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real. Ini problem solving ya. Dalam kehidupan nyata atau autentik, bersifat tidak tentu, terbuka, mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis dan memecahkannya. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban atau memecahkan masalah. Ini kalau inquiry. Discovery learning, discover itu menemukan ya teman-teman. Ini model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari, menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan sendiri ya konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Kontekstual, nah ini kontekstual yang menjadi jawaban kita. Ya kita lihat teman-teman semua. Contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kehidupan mereka ketika mereka di rumah dan sekitarnya itu yang diambil teman-teman. Kalaupun dalam pembelajaran dalam sekolah berarti ketika guru mengajak keluar, kemudian anak-anak diminta untuk mengaitkan masalah-masalah yang kalian lihat waktu itu di luar sekolah itu. Nah ini bisa dikatakan kontekstual atau contextual teaching and learning. Oke, soal berikutnya teman-teman. Salah satu alat penilaian sikap adalah penilaian diri atau self-assessment. Penilaian diri, ini kata kuncinya. Kegiatan yang dilakukan adalah menilai dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format. Menggunakan indera. Penilaian diri menggunakan indera. Sedangkan yang dinilai adalah diri sendiri. Nah, ini saya rasa tidak terlalu mengenai ya teman-teman. Meminta siswa untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian yang menggambarkan siswa saling menilai, berarti penilaian antar teman ini maksudnya teman-teman, ini bukan termasuk ya. Kemudian mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa tentang sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kelas. Mencatat hasil pengamatan, yang diamati siapa, gitu kan? Nah, ini saya rasa bukan. D. Meminta siswa untuk mengumumkan kelebihan dan kekurangan dirinya. Nah ini self-assessment, penilaian diri sendiri ya. Mengungkapkan kelebihan ataupun kekurangan dirinya. Berarti masing-masing siswa diminta ya. Yang dinilai diri sendiri. Saya mengungkapkan kekurangan saya apa, kelebihan saya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan self-assessment di sini ya. Penilaian diri sendiri. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Masalah-masalah berikut yang tepat dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK itu tujuannya apa? Ini kalau untuk bicara PTK berarti teman-teman harus tahu tujuan dari PTK itu apa. Tujuan dari PTK adalah meningkatkan
pembelajaran ya, di mana guru-guru sebelumnya merasakan keresahan ya, yang hampir semua guru rasakan. Kemudian guru tersebut dengan daya dan upaya ingin meningkatkan kira-kira permasalahannya apa dan dengan cara apa. Jadi metodenya juga harus disiapkan di situ, harus ada di situ ya. Oke, kita cross check satu persatu jawabannya. Seorang guru menyadari bahwa saat ini strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sangat beragam, sehingga guru ingin mengetahui manakah strategi pembelajaran yang paling tepat. Tidak, guru harus tahu dulu permasalahannya yang dihadapi itu apa ya. Beban ketika guru mengajar, kelemahan-kelemahan siswa, kelemahan-kelemahan guru juga harus tahu gurunya. Jadi yang ini bukan. Seorang guru baru saja membaca suatu referensi menyatakan bahwa pendekatan kontekstual cocok digunakan. Ini juga bukan, teman-teman. Jadi ini berdasarkan situasi real nyata yang dialami oleh guru pribadi gitu, teman-teman. Seorang guru mendapati bahwa aktivitas belajar siswanya cukup rendah. Nah, ini ada permasalahan kalau guru mendapati kalau aktivitas siswa itu cukup rendah. Berarti ini ada masalah di sini. Guru tersebut sudah merasakan ada masalah. Kemudian guru tersebut ingin memperbaiki kondisi tersebut melalui pembaharuan pembelajaran di kelas yang diampunya dengan menerapkan model pembelajaran yang berbasis masalah. Oke, berbasis masalah. Oke, kita simpan dulu ini ya, teman-teman. Ini agak benar ya. Benar ya. Kalau saya rasa ini benar, tapi apakah dia ada yang lebih benar? Nah, nih. Yang D, seorang guru mendapati bahwasanya siswanya kesulitan memahami satu materi. Betul. Guru tersebut ingin mengetahui sebenarnya faktor apa yang menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Nah, ini permasalahannya muncul, guru juga ingin mengetahui sebenarnya faktornya, tapi guru tidak melakukan sesuatu itu dengan apa gitu ya. Tujuannya dengan apa? Nah, kalau yang D itu kan jelas sekali, dengan model pembelajaran. Ini mencoba dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Ya, jadi ada masalah, guru menyadari, kemudian ada berusaha mencari solusi. Dengan apa? Dengan apanya ditampilkan itu. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C, teman-teman. Walaupun yang dia kelihatannya juga benar gitu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Hasil penilaian dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan RPP serta proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan berikutnya. Disebut penilaian semester. Nah, ini pertemuan berikutnya. Kalau semester kan setahun 2 kali nih. Setahun 2 kali atau 1 semester sekali. Formatif ini nanti kaitannya dengan sumatif ya. Otentik saya rasa bukan ya, ini yang kedua bukan. Nah, formatif ini teman-teman biasanya dilakukan oleh guru setelah sub pokok bahasan pertama selesai ya. Maka nanti untuk mengukur siswa, kekurangan atau kelebihan siswa, langsung diberi pertanyaan biasanya ya, tiap sub pokok bahasan. Nah, kalau sumatif biasanya dalam satu bab itu ada 5 sub pokok bahasan. Nah, setelah 5 sub pokok bahasan itu sudah selesai, barulah guru itu melakukan tes sumatif ya. Jadi satu bab biasanya 1 kali atau boleh dikatakan dengan ulangan ya. Ulangan selama satu bab itu. Jadi kalau di sini kata kuncinya adalah memberikan pembelajaran remedial perbaikan RPP. Proses pembelajaran dikembangkan guru untuk pertemuan berikutnya. Berarti pertemuan, teman-teman. Pertemuan berikutnya. Jadi yang tepat adalah yang formatif. Oke? Yang formatif. Oke. Di dalam standar proses pembelajaran dikemukakan bahwa pembelajaran itu harus interaktif. Interaktif itu ada interaksi antara yang memberi dan yang menerima. Intinya begitu ya. Maksud dari pembelajaran interaktif adalah, nah, yang aktif tidak hanya guru, tetapi juga peserta didik. Oke lah, ini juga betul ya. Peserta didik dan guru sama-sama aktif dan kreatif. Oke lah, sama-sama ya. Guru aktif menyampaikan materi kepada peserta didik. Nah, ini peserta didiknya ternyata tidak dibahas di sini ya. Hanya guru saja yang ditunjukkan di situ. Peserta didik aktif menanyakan hal-hal yang belum jelas. Oke, ini hanya menceritakan peserta didiknya saja. Berarti yang C dan D itu gugur ya. Hanya A dan B. Yang aktif tidak hanya guru tetapi juga peserta didik. Oke, peserta didik dan guru sama-sama aktif dan kreatif. Nah, ini sudah peserta didik iya, guru iya, dan ditambah dengan mereka harus aktif dan kreatif. Nah, ini adalah contoh atau ciri dari interaksi itu ya. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang B, teman-teman. Lanjut untuk soal berikutnya. Penilaian dilakukan dengan kalimat positif tentang aspek melaporkan tugas yang diberikan, aktif bergaul bersama teman dan guru, aktif bergaul bersama teman dan guru, bergaul dengan teman dan guru ya. Ini bisa jadi kata kunci teman-teman. Menghasilkan karya yang estetis, menjalankan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat, kemampuan bertanya dengan bahasa yang jelas, logis dan sistematis, termasuk penilaian
Keterampilan pengetahuan sikap sosial. Nah, kalau menurut saya ini karena ada kata bergaul, nah ini saya rasa sikap sosial nih teman-teman. Oke. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Ini merupakan pembiasaan kepada siswa peserta agar berkembang kecerdasan naturalis, kinestetis, visual spasial, verbal linguistik, atau logis matematis. Nah, ini sebelumnya sudah saya bahas yang visual spasial nih, visual spasial. Jadi, kalau visual spasial itu dulu saya sudah bahas di video sebelumnya ya. Maksudnya seorang siswa itu bisa memberikan gambar dalam pikirannya ya, misalkan gambar kubus. Nah, siswa bisa menginterpretasikan dalam pikirannya suatu gambar kubus itu seperti ini, punya sisi seperti ini, titik sudut seperti ini, kelihatan nih ya. Tapi kalau naturalis kinestesis ini ada materinya juga teman-teman ya. Jadi kalau untuk kali ini yang paling tepat adalah yang naturalis. Nah, ini materinya teman-teman, silahkan nanti dihafalkan nih. Pembelajaran kecerdasan yang mengembangkan kecerdasan naturalis di sini teman. Ya, di sini ada 3 poin, teman-teman harus hafal. Yang pertama adalah jalan-jalan di alam terbuka. Selain itu, menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran, misalnya untuk melukiskan perjuangan pahlawan, mempelajari pertumbuhan dan cuaca. Kemudian melihat keluar jendela. Untuk mengurangi kebosanan peserta didik di kelas, metode ini dapat digunakan untuk guru untuk mengobservasi di luar kelas, melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah eco studi. Strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada keberlangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Misal, tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan, gitu kan? Nah, berarti ini sesuai dengan ini ya, tidak mencoret-coret, tidak menginjak rumput ya, yang naturalis. Naturalis poin yang ketiga atau eco studi. Oke, lanjutkan teman-teman. Berdasarkan pemerolehan bahasa anak dan tingkat kesulitannya, keterampilan bahasa yang pertama kali diperoleh anak adalah keterampilan berbahasa. Nah, ini kalau dilihat adik-adik kita yang mungkin masih balita, kira-kira yang paling pertama diperoleh itu apa? Pasti Bapak Ibu guru semua sudah tahu ya, pasti mendengarkan ya. Tidak ada yang baru lahir baru langsung berbicara. Ini mendengarkan dulu pastinya ya, membaca, apalagi membaca dan menulis ya. Oke, lanjut teman-teman semua. Indikator salah adalah menyebutkan tempat-tempat penjualan produk hasil industri. Nah, butir soal yang disusun adalah bagaimana tempat. Nah, ini bagaimana, jelaskan, tunjukkan, nah sebutkan. Karena di sini indikator salah menyebutkan berarti sebutkan gitu ya. Yang tepat adalah yang D, gitu ya. Oke, lanjutkan soal terakhir teman-teman. Nah, Pak Ridan seorang guru SMA menerapkan metode cooperative teaching and learning atau CTL. Dalam pembelajarannya. Dengan demikian pada siswa aktif bertanya, berkelompok, melakukan penyelidikan, serta membangun. Nah, membangun ya, membangun itu mengkonstruksi kan, membangun pengetahuan pemahamannya sendiri. Pembelajaran demikian merupakan pembelajaran aplikasi dari teori belajar behaviorisme atau tingkah laku ya. Behaviorisme itu konstruktif. Nah, konstruktif itu membangun. Ya, mengkonstruks, membangun. Jadi yang tepat adalah yang B. Kognitif, kemampuan memecahkan masalah. Humanisme berarti memanusiakan manusia. Jadi konsep apa? Penekannya pada manusia itu sendiri. Jadi yang paling penting adalah konstruktivisme, teman. Oke, untuk part yang ke-6 saya sudah selesai. Silakan bagi teman-teman semua yang membutuhkan untuk part berikutnya, simak terus channel saya ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Selamat siang, sobat-sobat Bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.